Perkenalkan, nama saya Delanya Cahyani dengan NIM 111230288 dari Pluk 8 Geoinformatika. Jadi yang sekarang saya akan membuat tutorial DIPS, yaitu kedudukan bidang sesar. Setelah yang kemarin saya sudah membuat video lipatan. Jadi kedudukan bidang sesar ini kita sudah dapatkan data, yaitu ada strike dip, bearing, plunge, dan drag. Karena di sini plunge dan drag-nya sudah ada datanya, jadi sebenarnya kita tinggal ngikutin aja. Oke. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka aplikasi Dips-nya. Ini hasil lipatan kemarin, jadi kita ulang. Next. Kita buka file lalu new. Karena di sini masih dip dan dip direction, kita bisa ganti jadi strike right dip. Oke. Setelah itu kita bisa masukkan datanya, yaitu 120/42. Oke. Terus kita bisa pakai konturnya. Setelah itu ketika sudah terlihat konturnya, kita bisa gunakan add user plane. Kita arahkan di titik ini, lalu kita measure lagi ya. Kalau strike dip-nya itu 120/42. Oke. Lalu labelnya bisa kita ganti menjadi bidang sesar. Lalu kita oke. Setelah itu yang kedua kita ubah ininya menjadi trash dan plunge. Lalu kita upload bearing. Dengan cara kita kecilkan dulu karena nggak kelihatan. Ini. Kita plot dulu. Nah, lalu kita benerin di sini jadi 140 sesuai data yang ada tadi. Nah, terus kita kasih nama, jangan lupa pakai teks. Oke. Setelah sudah terupload bidang sesar dan bearingnya, sekarang kita akan lihat di perpotongan bidang sesar dan bearingnya. Nah, itu kita lihat plusnya berapa. Harusnya plusnya di angka 17-an dan 16, betul nih. Di sini terlihat 16. 16 17 nih, 17 sama seperti data yang kita punya, yaitu plusnya ada di 17. Berarti data kita udah betul. Sekarang kita buat tracknya. Track itu adalah, jadi kita buka tools, lalu selanjutnya measure angle. Kita buka dari potongan bearing dan bidang sesar. Kita klik sampai luar. Oke.
sini kita plot ke sini. Ya. 16 rate-nya 16 ya. Sedangkan di data 26. Jadi kita bisa benarkan dulu. Kita cek lagi sampai betul dulu. Daerah sini ya, tengahnya. Ya, sekitar segitu. Setelah itu kita harusnya bisa lebih ini ya. Jadi kita ulang, kita pencet tools, Mesh Ranger. Ya bener antara 16 sampai 17 ya. Terus setelah itu kita bisa plot net slip. Kita bisa plot net slip. Net slip itu adalah perpotongan bidang sesar dan juga isi bidangnya. Itu kita bisa cek net slipnya di situ. Selanjutnya kita tentukan footwall dan hanging wall-nya dulu untuk menentukan arah net slip-nya. Jadi cara cari net slip-nya, ini kan ada potongan bidang sesar dan juga miring. Nah, kita pencet tools lalu arrow. Sebenarnya kita tentukan cara gambar itu kita tentukan ininya dulu ya. Kita tentukan hanging wall dan footwall-nya dulu. Karena kenapa? Karena si net slip ini tuh arahnya akan sama seperti arah hanging wall-nya. Jadi di sini kita tentukan dulu aja buat hanging wall sama footwall-nya. Kita lihat dari cembung cekungnya. Yang kena cembungan ini hanging wall. Dan yang kena cekungnya footwall. Oke. Kita sudah menentukan hanging wall dan footwall-nya. Selanjutnya kita bisa tarik tools lalu arrow. Setelah itu kita bisa tahu kalau panah hanging wall-nya di sini, berarti panahnya turun.
kita buat di bidang sesarnya ya, kena sama bidang sesar. Oke, kalau udah, sekarang kita cari arahnya. Jadi karena ini di sini, lalu ininya ikut turun, berarti hanging wall-nya dia turun. Terus oke, setelah sudah, sekarang kita baca datanya. Jadi kan tadi sudah ada, kita ketemu rate-nya itu kalau di soal 26, kalau saya ketemunya tadi 16. Nah, lalu uh, untuk untuk dip-nya, dip dari, jadi kita lihat di sini. Nih, jadi untuk dip-nya itu ada 42 dan juga rate-nya itu di sini 26 atau 16. Jadi kita akan buat dua penamaan saja. Penamaan sesuai dengan data yang ada dan penamaan sesuai rate yang saya dapat. Saya dapat 16. Oke. Nah, jadi yang pertama kita buka klasifikasi Likert dulu. Setelah itu kita lihat karena tadi dapatnya itu kiri turun, jadi kita lihat di bagian kiri dan di turunnya. Di sini itu untuk untuk rate-nya dan di dalamnya sini ini adalah dip sesarnya. Sekarang kita lihat. Oke, jadi tadi dari data kita dapatkan rate-nya itu 26 dan 16. Untuk di data 26 dan rate saya 16. Jadi ada di sini. Tetap di sini untuk rate-nya karena kiri turun. Jadi ada di bawah sini. Selanjutnya untuk dip-nya, dip dari data tadi itu kita dapatkan 42. Nah, untuk yang di dalam sini itu adalah dip sesar yang kurang dari 45. Dan yang di sini itu adalah yang lebih dari 45. Karena kita dapatnya 42, jadi kita ada di dalam sini. Yaitu penamaan nomor 15. Kita bisa cek 15 itu apa? Yaitu leg left slip fold. Jadi kita bisa tuliskan ke dalam dips tadi. Untuk penamaannya berarti leg left slip fold. Tapi sebelum ini di atasnya tetap kita kasih data ya, data yang tadi. Yaitu yang pertama data kedudukannya dulu. Sesuaikan dengan datanya. Oke. Untuk datanya sendiri. Untuk bearingnya kita tulis dulu. Bearingnya itu N140.
Launching 17 dan drive-nya dulu. Edit text. Oke, selesai. Sekian, terima kasih.